Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radi Abdi Rahim dari kelas PTKF. Saya akan membahas materi-materi yaitu identitas nasional, integrasi nasional, serta konstitusi negara Indonesia melalui infografis yang sudah saya buat. Materi yang pertama yaitu identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Adapun pembentukan identitas nasional suatu bangsa. Pembentukan identitas nasional suatu negara tentunya mengalami proses yang panjang dan membutuhkan perjuangan yang besar. Hal ini karena identitas nasional adalah sebuah hasil dari kesepakatan masyarakat bangsa tersebut. Tidak setujunya masyarakat tentang identitas nasional di sebuah negara tentu saja bisa terjadi. Adapun juga jenis-jenis identitas nasional. Identitas fundamental ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan negara. Identitas fundamental meliputi dasar negara, falsafah, dan juga ideologi. 2. Identitas instrumental. Istilah instrumental bisa diartikan sebagai sebuah alat atau media. Identitas instrumental dalam Identitas Nasional Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah terdapat aturan mengenai instrumen lain sebagai identitas nasional negara Indonesia. Dan yang ketiga, identitas alamiah. Selain identitas fundamental dan instrumental, ada juga identitas alamiah, berbeda dengan kedua identitas sebelumnya. Identitas yang satu ini merupakan yang bersifat alami. Hal yang alami tercipta dari kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Identitas alamiah meliputi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jumlah ribuan. Fungsi identitas nasional. Adapun fungsi dari identitas nasional dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Fungsi pertama dari identitas nasional yang pertama adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa, sehingga kehidupan sosial yang dijalani bisa berjalan dengan aman dan damai. Dengan kata lain, tanpa adanya identitas nasional, suatu bangsa akan sulit untuk dipersatukan. Dan yang kedua, sebagai landasan negara, setiap negara pastinya memiliki landasan negara agar bisa membuat suatu negara terus berkembang. Landasan negara itu menjadi fungsi kedua dari identitas nasional. Adanya landasan negara bisa membuat cita-cita bangsa dan negara menjadi terwujud. Dan yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Fungsi ketiga dari identitas nasional yang ketiga adalah sebagai karakteristik bangsa sehingga berbeda dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara tidak pernah kehilangan jati dirinya dan tetap mempertahankan nilai-nilai kebudayaannya. Dan karakteristik identitas nasional. Dan yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Semua masyarakat Indonesia pastinya mengetahui bahwa bangsa dan negara Indonesia pernah dijajah oleh bangsa asing. Bahkan penjajahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama hingga menimbulkan beberapa perbudakan dan kerja paksa di banyak tempat. Dengan alasan untuk merdeka, maka semua bangsa di Indonesia berusaha untuk melawan semua penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selain itu, dengan bangsa Indonesia juga ingin bersama-sama lepas dari belenggu para penjajah. Karena alasan itulah, maka muncullah karakteristik identitas nasional. Dan yang kedua, persatuan dan kesatuan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Pulau yang ada di Indonesia sangatlah banyak, mulai dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau pasti memiliki adat, kebudayaan, bahasa, dan tradisinya masing-masing, sehingga setiap masyarakat Indonesia harus saling menghargai setiap perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, karakteristik
Indonesia nasional yang kedua adalah Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Dan yang selanjutnya adalah dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah suatu hal yang tanpa diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikapi. Berdirinya sejumlah organisasi dan partai politik dalam berbagai bidang seperti organisasi seprofesi, organisasi himpunan pemuda kedaerahan, dan lain sebagainya. Dipelopori dengan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya, berkaitan dengan memperkokoh identitas nasional. Digelarlah Kongres Pemuda II di Jakarta pada 1928 sebagai puncak pemersatu sekaligus pengikraran identitas nasional, yakni kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah, berbangsa, dan berbahasa yang satu, Indonesia. Identitas nasional merujuk pada identitas-identitas yang sifatnya nasional. Pancasila merupakan konsensus pemimpin-pemimpin yang mewakili suku, agama, ras, dan adat istiadat yang ada di Indonesia dan merupakan identitas nasional yang sudah tidak bisa ditolak dengan cara apapun. Dan yang terakhir, Pancasila sudah luntur dari jati diri setiap individu masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda. Sebagian besarnya secara tidak langsung muda di Indonesia telah dijajah oleh handphone di genggamannya sendiri. Dari sana terdapat banyak sekali video, foto, atau teks yang berdampak bagi pemikiran seseorang, tergantung kepada bagaimana orang tersebut menyikapinya. Dan sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu hakikat dan urgensi integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Dan yang kedua, pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi suatu keutuhan yang baik bagi bangsa Indonesia. Misalnya menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada, serta menyatukan berbagai macam agama yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, bagaimana proses integrasi nasional di Indonesia. Untuk mencapai integrasi nasional, dibutuhkan suatu proses yang matang agar kelak keintegrasian tersebut tidak terpecah belah oleh berbagai ancaman, gangguan, dan hambatan yang datangnya berasal dari dalam ataupun luar negeri. Dan yang selanjutnya yaitu ada dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu pondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif, dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang membentuk jaringan-jaringan komunikasi dengan cara represif karena berhubungan dengan sosialisasi dan nilai-nilai sosial. Dan yang ketiga terakhir, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi dan saat ini. Kebebasan ini digulirkan pada era reformasi sebagai bagian dari proses demokratisasi telah banyak disalahgunakan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk bertindak seenaknya sendiri. Dan materi yang terakhir ada yaitu hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Pengertian konstitusi yaitu konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis, lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula hukum tidak tertulis.
Dan tujuan konstitusi di kalangan para ahli hukum pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai 3 tujuan pokok, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Kemanfaatan diartikan bahwa nilai-nilai hukum diharapkan dapat menjamin terwujudnya kedamaian hidup bersama. Sedangkan keadilan itu sepadan dengan keseimbangan, kepatutan, dan kewajaran. Dan sifat konstitusi. Naskah konstitusi atau undang-undang dasar dapat bersifat luwes, fleksibel, atau kaku, rigid. Ukuran yang biasanya dipakai oleh para ahli untuk menentukan apakah suatu konstitusi bersifat fleksibel atau rigid adalah apakah terhadap naskah konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan apakah cara mengubahnya cukup mudah atau sulit. Dan apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak dalam mengikuti perkembangan zaman. Dan selanjutnya, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Pengertian dinamika yaitu dinamika bisa dikatakan gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan di tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Ada juga pengertian tantangan. Tantangan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan suatu bangsa atau negara. Tantangan suatu negara yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengunggah masyarakat atau warganya untuk menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pengertian konstitusi. Konstitusi pada dasarnya memiliki pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Dari segi bahasa, konstitusi berasal dari kata constituer, Prancis yang berarti membentuk. Maksud membentuk di sini adalah membentuk sebuah negara dan menyusunnya. Dan dinamika dan tantangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi di Indonesia yang berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku mulai 5 Juli 1959, di mana konstitusi ini termasuk dalam konstitusi tertulis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.